Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Hasana dari kelas 1G Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul tentang distribusi program Keluarga Harapan, yaitu tinjauan dari Good Governance di Kota Pontianak. Yang dimana artikel ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Arif Adi Purwoko. Program Keluarga Harapan ialah program bantuan sosial bersyarat yang berpenghasilan rendah, terutama yang memiliki ibu hamil dan anak-anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Atau program Keluarga Harapan ini bisa disebut dengan PKH, yang diberikan bantuan keuangan tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RSTM. Target pada penerima PKH ini apabila keluarganya sangat miskin atau disebut KSM, identitas keluarga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam PKH bersumber dari basis data terpadu dan memenuhi minimal beberapa pernyataan keikutsertaan dalam program, yaitu yang pertama, memiliki anak berusia 5 tahun atau ibu hamil atau ibu yang baru lahir. Yang selanjutnya, anak yang belum masuk jenjang ke pendidikan, anak SD, anak SMP, anak yang sudah berkelanjutan khusus yang berusia antara 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan. Jika sebuah rumah tangga memenuhi persyaratan tersebut, maka seluruh anggota tersebut dapat menerima bantuan tersebut tunai. Ibu atau perempuan dewasa atau disebut nenek yang menerima bantuan tunai PKH disebut sebagai pengasuh keluarga saat ini. Jika misalnya ada sebuah keluarga tidak ada perempuan dewasa, maka kepala keluarga dapat menggantikannya. Keanggotaan dalam PKH tidak menghalangi seseorang untuk mengambil bagian dalam program pemerintah klaster lainnya, seperti BOS, BLT, Jamkesmas, dan yang lainnya. Keluarga miskin di sini apabila jika didefinisikan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak menggunakan hak-hak dasar mereka untuk memajukan kehidupan yang bermartabat, atau bisa diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, ketidakmampuan untuk mengakses, mengidentifikasikan pendapatan yang tidak mencukupi. Dalam PKH tentunya memiliki prosedur dan pendistribusian yang sistematis, yang dimana yang pertama itu tepat sasaran. Dalam menetapkan sasaran ini terdapat beberapa faktor yang dapat diperhatikan. Yang pertama, arah kebijakan dalam kemiskinan. Yang kedua, proposal daerah. Dan yang ketiga, persiapan validasi data awal. Pada tepat sasaran ini kita juga harus memperhatikan persiapan daerahnya dan juga pertemuan awal validasi, yang dimana pertemuan perdana bertujuan untuk mensosialisasikan program kepada calon KPM PKH. Validasi calon KPM berupaya untuk mencocokkan data asli dengan calon KPM PKH yang saat ini, sehingga dapat diperoleh data yang valid dan memenuhi syarat kepesertaan PKH. Dan juga penyaluran bantuan, yang dimana mencangkup komponen kepesertaan yang dipilih pada tahun ajaran sebelumnya. Bantuan ini pada 4 tahap selama 1 tahun. Dan juga verifikasi komitmen pemuktahiran data tersebut untuk mengetahui kondisi KPM PKH terkini.
khususnya untuk PKH yang terverifikasi diseminasi pada penghentian penentuan. Dan juga ada pengaduan ya pastinya, yang dimana mengingat pelaksanaan suatu program tidak selalu dapat diantisipasi untuk berjalan secara sempurna, maka tingkat pelaksanaan PKH pusat atau pelaksanaan di provinsi atau di kota dibentuklah sebuah layanan pengaduan masyarakat PKH yang berfungsi untuk memungkinkan segala pengaduan yang terkait pengaduan tentang pelaksanaan tersebut pastinya. Dan juga pada penerapan prinsip good governance yang kami teliti tentang distribusi PKH, yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua transparansi. Akuntabilitas memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki ciri-ciri yang harus memiliki data yang cepat dan efisien. Dalam program PKH Harapan ini disediakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai bagian upaya akuntabilitas mereka. Proses ini diawali dengan proses rekomendasi yang merupakan kolaboratif yang meningkatkan para tokoh masyarakat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima PKH di Kota Pontianak tersebut. Dan juga ada transparansi. Masalah transparansi ini ditemukan di pusat atau daerah, terutama pengeluaran dana, di mana kurangnya keterbukaan masyarakat berkontribusi pada ketidaktransparan pengelolaan PKH. Jika dikaitkan dengan PKH, bahwa pentingnya keterkaitan informasi bagi masyarakat sebelum masyarakat menjadi bagian program, mereka terlebih dahulu mendapatkan kemudahan akses informasi dalam PKH tersebut. Dan di sini kami telah mewawancari satu orang, yaitu Ibu Mitra. Menurutnya, yang dimana dia adalah salah satu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam PKH. Kemudahan mendapat informasi dalam PKH tidak terlalu dapat dirasakan, dan tidak adanya pengetahuan tentang pelaksanaan semakin menyoroti kesulitan dalam mencari informasi untuk mendapatkan bantuan PKH. Individu berpenghasilan rendah harus berbicara langsung di pihak berwenang dan pendamping kelurahan untuk mendapat kriteria yang harus dipenuhi. Tidak berhenti sampai di situ saja, pihak-pihak yang terkait seringkali memberikan informasi yang tidak jelas, sulit dipahami. Informasi yang diberikan kepada ketua kelompok PKH, salah satu ketua kelompok PKH menyatakan bahwa informasi dengan baik biasanya disampaikan kepada masyarakat PKH melalui kepala dusun atau RT dan RW setempat. Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak menyatakan bahwa saat ini belum ada media membuat informasi mengenai keuangan PKI dan proses kegiatan dalam informasi tentang program tersebut. Fasilitator PKH kemudian mengatakan bahwa selalu mengirimkan di WhatsApp. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial Kota Pontianak berusaha untuk mengoptimal transparansi dalam program PKH ini dengan memberikan edukasi dan maksimalkan dengan terjadwalnya pelaksanaan tersebut, dan berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum berdasarkan permintaan penerima manfaat tentang keterkaitan program. Ketika
menjelaskan. Pendamping PKH juga akan berusaha mendapatkan informasi tentang program PKH kepada masyarakat umum berdasarkan permintaan dan kebutuhannya. Pendamping PKH akan memberikan informasi terkait dengan penerimaan manfaat ketika menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang PKH melalui pertemuan atau sesi dengan penerimaan manfaat. Jika masyarakat umum tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang PKH, maka mereka harus berbicara langsung kepada pendamping PKH. Saya menyarankan bahwa untuk memastikan proses pelaksanaan PKH dengan lancar sesuai dengan rencana yang dapat didokumentasikan dengan baik, Dinas Sosial harus memberikan berbagai perhatian terhadap sistem pengelolaan bantuan agar pelaksanaan menjadi akuntabel, agar penyelenggaraan PKH disarankan lebih terjadwal dan lebih dimaksimalkan untuk mencegah penyelewengan dana dan meningkatkan ketuntasan pelaksanaan program tersebut. Dan juga pihak penyelenggaraan PKH seharusnya segera membuat media berupa website atau situs yang atau juga papan informasi yang berisi berbagai informasi mengenai rincian tentang PKH dan proses kegiatan informasi tentang pelaksanaan tersebut yang mudah diakses di Kota Pontianak, tentunya agar semua masyarakat atau penerima bantuan lebih mudah mendapatkan berbagai informasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat tersebut. Mungkin hanya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.